Kalimantan Utara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dewan Juri secara simbolis. Ya baik, nantinya akan diserahkan kepada kami ya selaku pembaca soal. Ya. Baik, terima kasih Bu Kepala Bidang. Dan sekarang kita akan memulai. Bisa dimulai sekarang? Boleh? Sudah dimulai ya, adik-adik sudah siap? Oke, semangat ya. Jangan tegang ya. Memang yang ngomong enak ya, jangan tegang. Memang tegang semua ya. Karena sudah juara kan, sudah melewati masa penyisihan, berarti sudah tahu tidaknya. Terlebih dahulu nanti kita akan cabut dulu ya untuk undian siapakah yang akan nantinya menempati meja A, B, dan C. Baik, adik-adik sekalian, di kanan saya sudah ada nama-nama grup peserta yang akan tampil. Ya, untuk grup pertama yang akan tampil kita akan panggil peserta yang pertama dari SMP Negeri 3 Tanah Tidung. Ya, silakan untuk maju ke depan dan memilih untuk posisi di mana, A, B, atau C. Silakan ditarik, nanti dilihatkan untuk menempati. Langsung dibuka, perlihatkan. Ya. Regu B dari Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya kami panggil peserta yang kedua dari SMP Negeri 1 Tarakan. Silakan adik-adik. Sisa A dan C. Silakan ditarik. Satu saja. Ya. Iya, regu A dari SMP Negeri 1 Tarakan. Ya, dan selanjutnya dan peserta yang kita panggil SMP IT Insan Utama Malinau. Ya, secara otomatis Adi sudah ada, berarti dari Kabupaten Malinau ada regu C. Dan ayo semangat. Ya, silakan. Ya, diperlihatkan regu C. Ya, silakan untuk menempati tempat yang tersedia. Dan sekali lagi mohon kerjasamanya untuk tidak menimbulkan ataupun bersuara yang menimbulkan kebisingan, tapi konsentrasi, kita menjaga konsentrasi dari anak-anak kita yang ataupun siswa-siswi Bapak dan Ibu yang akan bertanding di babak penyisihan. Baik, di depan kita sudah ada 3 peserta yang akan siap mengikuti babak penyisihan pada grup pertama. Oke, ada grup A, grup B, dan grup C. Pada kesempatan kali ini kami konfirmasi Bapak Ibu Dewan Juri bisa sudah siap memantau. Baik, sebelum acara dimasuki acara pada babak penyisihan, kita persilahkan memperkenalkan diri, dan kami sampaikan juga pada hari ini selain mereka mengikuti babak penyisihan, mereka juga akan dilombakan untuk yel-yelnya ya. Jadi masing-masing grup ini nanti akan menampilkan yel-yel setelah memperkenalkan diri. Baik, adik-adik sekalian sudah siap? Kami persilahkan untuk kesempatan pertama dari grup A, silahkan memperkenalkan nama dan grup yel-yel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMP Negeri 1 Tarakan. Dengan saya Serina Jihan Prahayu sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Keisha Al-Hafiz, dan di sebelah kiri saya Gamaliel Anugrah Sayang Lapada. Baik, silahkan menampilkan yel-yel dari grup A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Iya, kita berikan tepuk tangan kepada guru dari SMP Negeri 1 Tarakan. Selanjutnya kami persilakan Ibu Bel untuk memperkenalkan diri dan nanti langsung ke depan untuk yel-yel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP 3 Tanah Tidung, perwakilan dari Kabupaten Tanah Tidung. Saya Kalila Nur Asadina selaku juru bicara. Di sebelah kanan saya Luis Pascal Sensi dan di sebelah kiri saya Beatrice Valeria Sepreni. Terima kasih. Jalan-jalan ke Tanah Tidung. Jangan lupa ke Gunung Riak. Oke. LCCM membentuk generasi gemilang Luar biasa. Sejarah dan budaya. takkan terlupakan. Pulau Indonesia sambung menyambung. Cakep. Pemandangannya cantik dan menawan. Cakep. Kami dari Kabupaten Tanah Tidung. Ubun takar. Salam dan sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri sapa para juri. Halo para juri. Beri sapa pada semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Semen 3 Tanah Tidung, perwakilan Kabupaten Tanah Tidung. Halo, saya Kalil Roskadina. Dan saya Lois Pascal Sensi. Saya Beatrice Cornelia Sepriani. Selamat menyaksikan yel-yel kami. Sida kau, SMP 3 KTT. sida kau, SMP 3 KTT. LCCM. Semangat pasti kalah. Ayah seniman tak belajar museum. Embaya harus menuntut sejarah. Untuk budaya tak gotot sino untuk anak bangsa. Ayolah tak kau mengingat para pahlawan. Embaya agar jasa mereka selalu diingat dan dikenang oleh generasi muda. Semen 3. Pasti kalah. Museumku jatuh hati padamu. Museumku berbagai macam koleksi. Koleksi. Ayo bareng koleksi. Kon kelawanmu untuk belajar sejarah. Embaya. Buka! We were rock you. Pakai peserta LCC. Kita Kabupaten Tanah Tidung. Pakai siap, pakai semangat, pakai pasti kalah. Semen 3. Pasti kalah. Armika. Asa-asa untuk generasi merdeka berbudaya. Semen 3. Disiplin, unggul, religius, berbudaya lingkungan. Kabupaten Tanah Tidung. Dekubak, depenyawo. KTT. Selalu di hati. Iya, kita berikan tepuk tangan dari Kabupaten Tanah Tidung ya. Ya, cukup seru. Kami sampai takut TV-nya ya, karena banyak yang pakai TV. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kepada Ratu C dari Malinau. Silakan memperkenalkan diri dan niatnya. Harus semangat juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami Guce dari SMP IT Insan Utama Malinau. Saya Alifa Tahira sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Bagus Arkan Maulana. Di sebelah kiri saya Muhammad Ashraf Habib.
berlomba dan siap pulang sebagai juara. Oh, SMPIT, oh, SMPIT, oh, SMPIT, oh, SMPIT. Siapa kita? SMPIT, Siapa kita? SMPIT. SMPIT. Bisa, 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 Allahu Akbar. Baik, kami dahulu tangan untuk regu C dari Kabupaten Malinau. Ya, ketiga regu kita A, B, dan C sudah memperkenalkan diri dan juga menampilkan yel-yel dari masing-masing. Sekali lagi kami informasikan karena kita akan masuk pada babak penyisian. Mohon untuk para penonton tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu konsentrasi dari para peserta, ya. Dan juga ketika nanti regu A, B, dan C yang diberikan pertanyaan, mohon B dan C ataupun A, B, dan C untuk tidak mengeluarkan atau berbicara dengan regunya, ya. Mohon kita menjaga konsentrasi dari kalian yang akan bertanding. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri sudah siap untuk peserta ataupun yang ada di ruangan jika memang ingin keluar terlebih dahulu ataupun ingin di dalam, mohon kerjasamanya tidak berbicara atau mengobrol, ya. Bisa dibantu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memasuki juga saya akan memberikan sedikit petunjuk teknis. Untuk babak yang pertama ini adalah pertanyaan wajib sebanyak 5 soal. Pertama, setiap regu akan mendapatkan 5 pertanyaan yang akan dijawab secara lisan oleh juru bicara. Kedua, setiap jawaban benar akan mendapatkan nilai 100, sedangkan setiap jawaban yang salah atau tidak menjawab akan mendapatkan nilai 0. Jadi untuk teknis pada kesempatan kali ini hanya diberikan kesempatan kepada grup A, sedangkan grup B dan grup C tidak mendapatkan lemparan soal dan hanya penyimak. Baik, paham adik-adik? Ya, selagi regu A diberikan kesempatan untuk pertanyaan dan menjawab, mohon B dan C tidak mengeluarkan apapun atau berdiskusi terkait jawaban dari pertanyaan yang kami sampaikan. Boleh dipahami, ya? Dan juga untuk Bapak Ibu serta peserta lainnya, mohon untuk di dalam tidak berdiskusi sehingga nantinya dapat mengganggu konsentrasi dari para peserta dan tidak memberikan kode dalam bentuk apapun. Berikan kepercayaan kepada anak didik dari Bapak dan Ibu, mereka bertanding secara sportivitas. Boleh dibantu kerjasamanya? Pengamat? Siap? Bisa dites untuk durasi waktunya? Belnya? Baik, regu A siap. Untuk B dan C mohon hanya menyimak saja, ya. Bapak Ibu dan juga siap. Penonton, kita mohon kerjasamanya untuk tidak menggunakan suara.
tokoh yang banyak memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah penyusun sebuah buku berjudul History of Java adalah Ki Hajar Dewantara. Salah. Jawabannya benar, Thomas Stamford Raffles. 0 untuk regu A. ya boleh berikan semangat karena tegang nih semua ya. Baik, pertanyaan kedua. Berdasar jenis koleksi museum, kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi disebut museum. Umum. 100 untuk regu A. Pertanyaan ketiga. Dalam sebuah pidato di lapangan Ikada, Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sebutan yang lazim untuk kalimat ini adalah Jasmira. 100 untuk regu A. pertanyaan keempat. Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Nunukan yang berupa benda sejarah berupa batu adalah Jawabannya adalah Batu Narik Parupai. 0 untuk regu A. pertanyaan terakhir. Siapakah tokoh pelarian dari Belambangan, Jawa yang datang ke Malaka dan kemudian masuk Islam serta dapat membangun Malaka menjadi sebuah kerajaan? Ya, jawabannya benar adalah Paramisora. 0 untuk regu A. Baik, sudah 5 soal pertanyaan kita berikan kepada regu A. Selanjutnya, kesempatan kedua akan kami berikan kepada regu B. Baik, Dewan Juri untuk regu B boleh dimulai. Pengamat? Ya, untuk regu A dan C hanya menyimak. Dengarkan baik-baik untuk regu B. Soal pertama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 sebagai ganti gerakan 3A, dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi yang dimaksud adalah Putra. 100 untuk regu B. soal kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial disebut dengan istilah apa? Rehabilitasi. 100 untuk regu B. Soal ketiga, bangunan cagar budaya peninggalan Belanda yang kini dipergunakan sebagai kantor gubernur Jawa Barat adalah Gedung Sate. 100 untuk regu B. soal keempat. Salah satu candi peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun oleh dinasti Sailendra adalah Candi Borobudur. 100 untuk regu B. soal terakhir. Alat musik tradisional
suku Dayak Kenyah di Kepulauan Kalimantan terbuat dari kayu berbentuk gambar dan termasuk dalam kategori alat musik xilofon adalah Kasapi. Salah. Jawaban yang betul adalah jatung hutan. 0 untuk Republik. ya, 5 soal sudah selesai. B. Selanjutnya kita beralih ke regu C. Baik, untuk berikutnya sudah siap. Dewan juri. Pertanyaan pertama. Prasasti berangkat tahun 684 Masehi itu menyebutkan tentang pembuatan Taman Srikerta atas perintah Raja Dapunda Hyang dan Dapunda Hyang beristrikan Subakancana, putri kedua dari Tarumanegara atau Tigawarman. Adalah prasasti apa? Dewan juri. Yang benar Talangtuo. Jadi untuk regu C 0. Pertanyaan kedua. Koleksi lantai 3 gedung baru utama di Museum Nasional bertema apa? Yang benar organisasi sosial dan pola pemukiman. Regu C 0. Pertanyaan ketiga. Baik. Kawasan Cagar Budaya Kota Tambang Sawah Lunto yang ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO terletak di provinsi Bengkulu. Salah, yang benar Sumatera Barat. Regu C 0. Pertanyaan keempat. Rumah adat suku Dayak Kenyah dengan bentuk memanjang serta bertipe panggung dengan panjang mencapai 200 meter serta jarak kolong rumah sekitar 3 meter. Rumah ini juga dihuni beberapa keluarga yang kemudian dipisahkan dengan ruangan masing-masing. Rumah panjang. Jawaban salah, yang benar rumah lamin. Untuk C 0. Pertanyaan terakhir. Sampah-sampah dapur berupa timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung ditemukan pada masa Mesolitikum disebut Pojokan Modingan. 100 untuk regu C. Terima kasih, sudah 5 soal. Ya, regu A, B, dan C sudah menyelesaikan untuk di babak wajib sebanyak 5 soal ya. Selanjutnya kita Boleh akan kita menuju dulu perolehan nilai untuk sementara.
Ya, baik Bapak dan Ibu. Untuk babak wajib ya, sudah banyak 5 soal sudah kami lontarkan atau lemparkan kepada masing-masing regu A, B, dan C. Kita akan bedah untuk perolehan sementara. Regu A 200. Sebentar ya, kita akan melihat di layar ya. Ya, kita bisa lihat di layar monitor ya, Bapak Ibu sekalian, untuk perolehan Ya. nilai sementara. Perolehan sementara untuk pertanyaan wajib, regu A 200, regu B 400, dan regu C 100. Masih ada 2 sesi lagi untuk mengejar ketertinggalan. Adik-adik tetap semangat ya, karena masih ada 2 sesi untuk mengejar ketertinggalan. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi benar salah. Baik, sebelum kita memasuki babak pertanyaan benar salah, akan saya bacakan sedikit tentang aturan teknis. Yang pertama, pertanyaan terdiri dari 10 soal untuk semua regu. Kedua, peserta diberikan waktu 5 detik untuk menjawab dengan cara mengangkat papan hijau untuk B atau papan merah untuk S setelah soal dibacakan. Yang ketiga, jawaban ditunjukkan oleh semua regu secara bersamaan setelah dipersilahkan oleh pembaca soal. Yang keempat, jawaban tepat mendapat nilai 100, sedangkan jawaban keliru mendapatkan nilai 0. Jadi nanti akan kami pandu. Adik-adik mohon didengarkan kami ya, mohon Bapak Ibu yang penonton ya tidak mengarahkan. Dengarkan satu arahan dari kami saja ya. Adik-adik mohon didengarkan ya kami ya. Nanti kami akan pandu ketika kami 1, 2, 3 baru diangkat dan tahan sampai Dewan Juri memberikan penilaian untuk regu A 100, B 100, dan C 100. Selama itu jangan diturunkan ya. Untuk papannya boleh dibalik, jadi bisa melihat A, B, dan S ya. Dibalik saja, ditaruh di atas. Dibalik saja, jangan disentuh dulu. Nanti ketika akan menjawab, baru diambil jawabannya. Diletakkan saja, jangan disentuh dulu. Ya. Boleh yang B dimajukan sedikit ya. Nanti akan kami pandu ketika kami selesai membaca soal. Nanti ketika hitungan ketiga 1, 2, 3 angkat dan tahan ya. Jangan diturunkan sampai C selesai diberikan penilaian. Mohon dipahami ya. Oke. Baik, untuk adik juga silahkan arah pandangan kalian kepada kami dan tidak menerima kode-kode dari depan ya. Silahkan percayakan pada diri kalian dan dengarkan saja soalnya baik-baik. Setelah hitungan ketiga nanti baru diangkat soalnya ya. Ya, kami akan membacakan soal sampai dengan selesai. Jadi tidak usah diangkat dulu. Nanti ketika hitungan 1, 2, 3 silakan angkat ya. Dipahami ya? Sudah paham? Baik, mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu sekalian. Si benar salah ini merupakan kesempatan ya untuk mengejar ketertinggalan ataupun memperbanyak poin dari masing-masing regu. Jadi mohon didengarkan pertanyaannya dengan cermat, konsentrasi, yakin kalau jawabannya di hitungan ketiga silakan angkat dan tidak boleh berganti jawaban. Kami hanya melegalkan jawaban yang diangkat pertama ya. Jadi tanpa lirik kanan dan kiri, percayakan pada kemampuan kalian masing-masing ya.
Ya. Baik, adik-adik sekalian sudah siap? Lebih semangat lagi, mari kita berikan tepuk tangan dulu supaya nggak tegang. Pertanyaan pertama, benar atau salah? Menurut PP nomor 66 tahun 2015, pemilik museum adalah pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat hukum adat yang mendirikan museum. 1, 2, 3, angkat tangan. Silakan Dewan Juri. Ya, regu A, B, dan C 100. Oke, Jawaban benar. Ya. pertanyaan kedua. Dengarkan. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Airlangga. 1, 2, 3, angkat tangan. Jawabannya salah. 100 untuk regu A, B, dan C. Sedangkan jawaban yang benar adalah Masa Raja Jayabaya. Baik. Pertanyaan ketiga. Museum Siwa 5 adalah museum mengenai kelautan, geologi, dan biologika. Merupakan museum yang terletak di kota Maluku. 1, 2, 3, angkat tangan. Ya. A, B, C 100. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan keempat. Kehidupan sosial ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bersawah. 1, 2, 3, angkat tangan. Silakan Dewan Juri. Oke, jawabannya salah. 100 untuk regu A, B, C. Jawaban yang benar adalah menangkap ikan. Pertanyaan kelima. Museum Nyamun ada di Pangandaran. 1, 2, 3, angkat tangan. Ya, regu B, C 100, regu A 0. Oke, baik, boleh kita lanjutkan soal ke-6. Bagaimana Dewan Juri? Siap? Soal selanjutnya, soal ke-6, dengarkan. Strategic Historic Museum dibuka secara resmi pada tanggal 25 Juni 1937 di Jawa Timur. Apa nama museum tersebut sekarang ini adalah Museum Empu Tamtulan. 1, 2, 3, angkat tangan. Regu A dan B 100, regu C 0. Dianggap ya, regu C ya. Ya, dan sampai selesai diberikan nilai baru diturunkan. Ya, nanti sampai selesai diberikan penilaian baru diturunkan ya. Soal ke-7. Abri Salt Roach adalah sampah dapur sisa makanan dari manusia prasejarah. 1, 2, 3, angkat
tahan. Jawabannya salah. 100 untuk A, B, dan C. Jawaban yang betul adalah 2 tempat tinggal manusia praksara. Abis Rostroski. Soal ke-8. Gerakan Nasional Cinta Museum dicanangkan tahun 2010. 1, 2, 3. Yang angkat tangan. Ya, jawabannya benar. Regu B dan C 100, regu A 0. Diangkat. Ya, sudah diangkat. Baik, soal ke-9. Dengarkan. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 1, 2, 3. Diangkat. Angkat tangan. Jawabannya benar. A dan B 100, C masih C diangkat. 0. C masih diangkat sampai semua diberikan penilaian ya. Soal terakhir. PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 diketahui oleh Muhammad Hatta. 1, 2, 3. Diangkat jawabannya. Kami menerima hanya jawaban yang pertama. Ya. Untuk A dan B nilainya 100, untuk C nilainya 0. Jawabannya yang benar adalah Soekarno. Ya, 10 jawaban benar salah sudah kami lemparkan kepada regu A, B, dan C. Jawaban C tadi ya, kami hanya akan menerima jawaban yang diangkat tahap pertama kali. Jadi tidak ada pergantian jawaban. Ya, jadi informasinya bahwa kita dengarkan baik-baik dulu, setelah yakin baru diangkat. Baik, kita akan lihat perolehan sementara ya. Masih ada satu sesi lagi untuk mengejar ketertinggalan. Tetap bersemangat, tetap konsentrasi dan percaya pada kemampuan ataupun skill dari kalian semua ya. Skor nilai. Ini akumulasi ya, dari sesi yang pertama. Akumulasi. Baik, untuk sesi benar salah, regu A 800, regu B 1000, dan regu C 700. Baik, itu baru akumulasi untuk sesi kedua. Nanti akan kita totalkan dari sesi pertama, kedua, dan ketiga di akhir babak nanti. Ya, masih ada kesempatan satu sesi lagi untuk mengejar ketertinggalan nilai. Akan tetapi dengarkan juknis untuk sesi yang ketiga, yakni rebutan. Dengarkan baik-baik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi rebutan, saya akan bacakan petunjuk teknisnya. Pertanyaan rebutan sebanyak 12 soal. Pertama, pertanyaan untuk semua regu dan seluruh anggota boleh menjawab, tidak harus juru bicara. Kedua, pertanyaan dijawab secara lisan dengan menekan bel terlebih dahulu. Ketiga, regu diperkenankan menjawab setelah dipersilakan oleh dewan juri. Kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diperebutkan hanya 1 kali. Keempat, regu yang telah menekan bel dan sudah dipersilakan oleh dewan juri wajib menjawab pertanyaan. Kelima, apabila regu merebut soal menjawab benar, maka akan memperoleh nilai 100. Jika salah akan dikurangi 100. Keenam,
Jika regu memilih tidak menekan bel, maka mendapatkan nilai 0. Ya, jadi untuk sesi rebutan ini cukup berisiko. Jika benar menjawab akan ditambahkan nilai atau poin 100, jika salah akan dikurangi 100. Ya, jadi dengarkan dan nanti juga peserta ketika menekan bel jangan langsung menjawab karena dewan juri akan mempersilakan apakah regu A, B, dan C ya. Jadi tahan dulu jawabannya sampai dipersilakan. Baik, kita akan coba B-nya dulu. Regu A coba ditebak. Baik, regu B, regu C. Coba hitungan 1, 2, 3 punya sama-sama. Sebentar. Hitung dulu. 1, 2, 3. Ya, jadi ketika ditekan bersama-sama, tekan sampai lama, jangan dilepas karena ketika yang menekan lama adalah B, itu saja yang lampunya nyala. Jadi ketika jangan ditekan dilepas ya, tapi tahan sampai dewan juri mempersilahkan siapa yang akan menjawab apakah A, B, atau C. Yang bisa dipahami ya. Ya, boleh kita mulai konsentrasi regu A, B, dan C. Ketika soal kami bacakan dan belum selesai, kami tidak akan meneruskan dan sudah dipencet bel, kami tidak akan meneruskan, tapi nanti akan dipersilakan dewan juri untuk regu mana yang akan menjawab. Dewan juri siap? Pengamat siap? Soal pertama. Seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada masa peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama kawannya di IPPHOS. Ya, jawaban yang benar adalah Frans S. Mendur. 0 untuk semua regu. Soal kedua. Tokoh golongan muda yang menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia adalah Tidak ada yang berani menjawab. Jawabannya adalah Sultan Syahrir. Konsentrasi soal ketiga, bisa ya. Soal ketiga, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal berapa? Iya. Jawabannya adalah tanggal 27 Desember 1949 untuk regu A, B, dan C 0. Baik, kalau informasinya coba diteskan lagi katanya panitia. Siapa tahu belnya nggak bunyi. Coba. Soalnya nggak ada yang menjawab apakah takut atau belnya nggak nyala ya. Oh ya, nyala mas, nyala mas Dena. Strategi bertahan mas ya, biar beresiko ini. Ya, konsentrasi peserta. Oke, saya katakan soal keempat. Netherlands Civil Administration adalah organisasi semi militer yang dibentuk oleh negara mana? Regu B, Belanda. 100 untuk Soal kelima, mohon tenang, Bapak Ibu. Pada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, salah satu tokoh yang bertugas mengibarkan bendera merah. Ya, regu C. Latif Hendraningrat. Ya, 100 untuk regu C. Soal keenam, dengarkan. Prasasti Mataram kuno yang isinya berupa daftar silsilah raja-raja Mataram kuno yang mendahului Rakai Watu. Regu B, Prasasti Canggal. salah. Dikurangi. Dikurangi 100.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kegiatan ilmiah berupa mengembalikan keaslian bentuk bangunan cagar budaya atau struktur budaya disebut Regu C. Rekonstruksi. Salah, yang benar restorasi. Regu C dikurangi 100, regu A cabai 0. Baik, ya, mohon masih bisa kami lanjutkan. pertanyaan ke-8. Enggak, Pak. Pahlawan nasional yang mendirikan sekolah penerbangan di Yogyakarta pada 5 Regu B. Agustinus Adi Sucipto. 100 untuk regu B. Adik, nanti tunggu dipersilakan dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, jenis tenunan kain sarung yang dipakai oleh kaum perempuan di Lampung pada saat upacara disebut Ya, Regu A. Tapis. Salah. Kain oh ya, oke. Betul, 100 untuk Regu A. baik. Pertanyaan 10 adalah soal gambar. Perhatikan layar di samping. Boleh perhatikan layar di samping untuk peserta. Baik, dengarkan pertanyaannya. Apa nama koleksi Museum Nasional yang sering terdapat pada bangunan-bangunan candi yang ada pada gambar? Gambarnya kecil ya. Namanya adalah Makara yang di bawah itu gambarnya. 0 untuk regu A. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, konsentrasi kembali. Konsentrasi kembali. Apakah nama Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan? Regu B silakan. Lagaliko. 100 untuk regu B. Regu A C 0. Soal terakhir, pertanyaan terakhir adalah soal lagu. Dengarkan. Ya. Tebak judul lagu berikut ini. Silakan. Bebilin Kalimantan Utara. 100 untuk regu B. Regu B ini sudah tahu tapi dia menahan ya. Baik, sudah ada 12 pertanyaan Sudah kami diselesaikan dengan baik regu A, B, dan C. dan Kami hanya untuk secara akumulasi total nilai dari sesi yang pertama, kedua, dan ketiga. Siapakah yang akan mundur? Ya, siapakah yang akan mundur? Kita akan mengambil
dua ya, dua regu yang nilainya tertinggi tentunya ya, ya kan ya. Ya untuk babak rebutan, regu akumulasi atau akumulasi sekalian, mungkin dari itu total yang untuk rebutan ya. Ya. Baik, saya akan bacakan untuk babak rebutan tadi. Regu A 100, regu B 300, dan regu C 0. Dan nanti sebentar kita akan lihat juga akumulasi dari keseluruhan sesi. Siapakah yang akan berhak maju ke babak final dan untuk yang harapan. Karena kita ambil dua ya, ya masing-masing untuk babak penyisihan. Untuk kita akan mengambil dua yang nantinya akan berada lagi di babak semifinal ya. Semifinal yang juara satu akan nanti maju ke babak final, sedangkan yang juara duanya yang akan ke semifinal untuk harapan. Final begitu ya itu. Ya. Yang juara satu yang akan maju ke babak final, untuk yang juara duanya nanti akan berlomba lagi untuk yang final harapan. Final harapan. Jadi masih ada kesempatan ya, Adik. Sudah dijumlah atau kami akan bacakan langsung saja? Oke, untuk regu A total nilai 1100, regu B 1700, dan regu C 800. Yang akan masuk ke babak final adalah regu B, sedangkan regu A akan masuk ke final harapan. Regu B dari SMP Negeri 3 Tanah Tidung. Regu A dari SMP Negeri 1 Tarakan. Oke, kalian sudah melakukan yang terbaik dari kemampuan kalian bergabung ke tengah bersama-sama ya. Boleh semua regu A, B, dan C boleh Nasional lagi kami. silakan dokumentasi untuk mendokumentasikan. Ya, kalian sudah menjadi saudara ya, kalau sudah beradu. Oke. Agak ke tengah sedikit adik ya. Baik, 3